Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Mbak Titi, ini bagaimana kemudian dengan langkah KPU yang mengatakan tidak akan menunda pengumuman ataupun penetapan DPT baik provinsi maupun nasional untuk provinsi 18 dan nasional 23. Ini apakah merupakan kinerja KPU ini bisa diapresiasi dengan baik atau bagaimana? Pertama kita mendoakan ya, berharap bahwa memang target itu sesuai dengan realita nanti pelaksanaan di lapangan, karena sebagai penyelenggara tentu KPU harus punya target optimal. Dia tidak bisa kemudian kepada jajarannya setengah-setengah gitu ya, dia harus tegas kepada target. Tapi satu sisi juga kalau kita lihat laporan dari daerah kan masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menetapkan DPT. Nah, bisa dipahami 18 Oktober adalah DPT tingkat provinsi. Berarti daerah-daerah yang masih belum selesai itu bisa menyusul di tingkat provinsi. Sekarang kan kabupaten kota 13 Oktober. Masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menetapkan, dengan asumsi ketika rekapitulasi di provinsi yang beberapa ini nanti bisa menyusul gitu. Jadi 18 provinsi ini 18 Oktober ini di provinsi tetap bisa dilakukan gitu. Tapi dilihat dari segi akurasinya seperti apa kemudian? Ya. Pertama begini, kita ingin DPT ini betul-betul valid, betul-betul akurat, karena ini merupakan dasar untuk pencetakan logistik atau surat suara atau perlengkapan suara di TPS. Ini berhubungan betul dengan cadangan surat suara yang hanya 2%. Walaupun pemilih menurut undang-undang kalau dengan keadaan tertentu dia tidak terdaftar di DPT, dia bisa menunjukkan KTP, tapi bisa dibayangkan kalau orang berbondong-bondong tidak terdaftar, dia datang ke TPS sementara cadangan surat suara hanya 2%. Kan bisa jadi nanti tidak terpenuhi surat suara yang tersedia untuk mereka yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, validasi, akurasi, dan kebenaran data itu menjadi sangat perlu. Sehingga DPT penting iya, akurasi lebih penting lagi, karena disitulah pintu masuknya pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Mbak Titi, kita simak bersama grafik berikut ini. Kami memiliki grafik mengenai data pemilih sementara hasil perbaikan jumlah TPS ada sekitar 516.142 dengan jumlah pemilih hampir ataupun lebih dari 181 juta, tepatnya 181.140.282. Jumlah data yang masuk ke Sidalih sebesar 183.321.366 dari total perkiraan 186 hingga 187 juta pemilih. Sementara data penduduk potensi pemilih pemilu atau DP4 menurut Kemendagri ada sekitar 190 juta. Untuk data yang masih belum masuk pada Sidalih ada dari Jawa Tengah kurang lebih sekitar 2 juta, Aceh kurang dari 200.000, Papua Barat belum seluruhnya masuk, Jawa Barat kurang lebih 1 juta, Maluku kurang dari 100.000. Artinya ini data yang kemudian belum masuk ke Sidalih sekitar 4 juta. Ya, Mbak Titi, dengan kemudian masih ada data yang belum masuk ke Sidalih, tadi dikatakan memang kabupaten kota mungkin ada yang belum siap menetapkan DPT. Ini artinya ketika dihadapkan pada dilema penetapan DPT yang tepat waktu, di mana ini sudah diundur 1 bulan, padahal dengan akurasi, validasi ini artinya seperti apa? Pertama, kita patut apresiasi KPU kita karena dalam pemilu-pemilu sebelumnya ketika rekap atau penetapan DPT di tingkat kabupaten kota, provinsi, itu data agregat. Jadi misalnya kabupaten ini pemilihnya 300.000, kita tidak bisa cek by name. Kita hanya mendengar dari KPU ada 300.000 pemilih. Lalu provinsi sekian juta. Nah, sekarang kan kita bisa memonitor, memantau lewat yang namanya Sidalih itu. Mbak Fitri bisa lihat namanya ada atau tidak, saya juga bisa lihat, dan kita bisa mengecek per TPS. Itu kan luar biasa ya, satu kemajuan. Nah, tapi satu sisi kita juga, KPU harus menjelaskan kepada publik, ini data rujukannya ini yang manual kah atau yang Sidalih-kan? Kan KPU selalu mengatakan kita tidak ada masalah yang manual. Yang manual ini sudah per kabupaten kota, karena memang menurut undang-undang yang manual. Sidalih ini merupakan alat bantu sehingga masyarakat bisa mengecek, bisa memeriksa namanya terdaftar atau tidak. Kita ada 4 juta data yang belum masuk ke Sidalih, tapi pertanyaannya 4 juta ini sudah terverifikasi belum secara manual?
Kalau data ini sudah terverifikasi secara manual, maka setengah dari masalah kita selesai. Berarti kita hanya punya PR soal sidalihnya, mengecek datanya secara online. Tapi kalau secara manual misalnya ini sudah beres semua, partai politik sudah dapat salinan, karena ingat menurut undang-undang partai politik harus dapat berupa salinan cakram digital, jadi mereka harus terima. Nah, saya kira ini dua-duanya ini harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa Sidali ini sebagai pelayanan KPU kepada publik, tapi kewajiban partai politik untuk mengecek yang manual, yang kemudian ditetapkan bertingkat yang menurut KPU ini sudah selesai juga harus dilakukan. Nah, soal validitas, soal akurasi, kita meyakini bahwa 100% tentu tidak mungkin, nampaknya sulit di Indonesia ini 100% itu harus persis, harus baik, harus benar. Kalau menurut standar internasional, sebuah DPT itu di atas 70% akurat, itu sudah baik, sudah bagus. Nah, tinggal yang namanya data ganda, data fiktif, dan lain sebagainya, itu PR terus-menerus oleh KPU sampai hari pemungutan suara. Tapi dari Perludem sendiri, apakah kemudian memantau sejauh mana akurasi yang dimiliki oleh KPU? Kemudian kita lihat data dari KPU dan juga Kemendagri ini ada perbedaan seperti itu. Kalau perbedaan dari DP4 ke DPS, DPSHP, dan DPT itu wajar. Karena pertama IKTP data tunggal itu baru 130 juta. Fenomena publik kita itu belum menghargai data. Jadi kalau kita pindah, kalau kita kan sebagai orang yang istilahnya sadar sebagai warga negara, pasti kita tidak mau punya data ganda. Tapi kan kemudian fenomena di masyarakat kita, orang pindah domisili, bukannya dia membatalkan domisili yang lama, dia buat domisili yang baru. Nah, makanya banyak kasus teroris, orang punya KTP palsu dan lain sebagainya. Itu kan fenomena juga dari data kependudukan kita. Nah, termasuk juga soal data KPU ingin melayani pemilih sebaik mungkin, membolehkan orang memilih sesuai domisili. Jadi KTP saya misalnya di Ciputat, tapi domisili saya di Tangerang, di Pamulang, itu satu kabupaten. Saya dicatat di Pamulang, tapi ternyata Pantarlih ini di daerah saya punya KTP, dia tidak mengecek saya masih di sana atau tidak. Akhirnya saya terdaftar ganda. Nah, ini jadi fenomena kesadaran warga terhadap data tunggal masih rendah. Yang kedua, kemudian Pantarlih tidak mengecek ke lapangan. Nah, yang ketiga juga misalnya sistem yang ada sekarang, kalau misalnya ini Mbak, nama identik, tanggal lahir identik, itu alamat berbeda mungkin bisa dicurigai. Tapi kalau nama misalnya saya Titi Anggraini, tertulis T Anggraini, tanggal lahir sama. Tapi tempat tanggal lahir saya, misalnya saya orang Sumatera Selatan, yang satu ditulis Palembang, satu tulis Sumsel, kan sudah berbeda. Nah, itu jadi kami menemui banyak fenomena itu yang ganda-ganda itu dia terdaftar ganda karena perbedaan alamat KTP dengan alamat domisili. Dan ini kemudian PR yang masih belum diselesaikan oleh KPU. Oke, Mbak Titi, kita harus tahan perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mbak Titi, dengan masih banyaknya PR dan juga masalah di DPT ini, menurut Anda langkah KPU untuk tetap menetapkan DPT pada saat 18 Oktober dan juga 23 Oktober nanti, apakah sudah tepat atau perlu ada penundaan? Iya, pilihannya ada dua. Sebelum sampai ke pilihan itu, sekali lagi ini kan target optimal ya, supaya jajaran juga bekerja serius. Saya kira patut diapresiasi target optimal dari KPU. Tapi terkait dengan ini kan bicara realitas lapangan ya, ada dua. Yang pertama, kalau KPU ingin misalnya memastikan akurasi validasi data pemilih, karena ini berkaitan dengan hak konstitusional warga untuk memilih dalam pemilu. Walaupun setelah DPT nanti dibuka peluangan untuk ada daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus tambahan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita ingin memastikan yang valid, yang akurat, KPU terbuka dong kepada masyarakat. Ini loh, ada beberapa daerah kami yang bermasalah, yang kami memerlukan waktu. Saya yakin publik juga akan memahami, walau publik pasti akan punya catatan terhadap kinerja KPU. Ya, karena penundaan ini nanti diidentikan dengan cerminan bagaimana pengelolaan pemilunya yang kurang baik, dan ini memiliki efek domino terhadap penyelenggaraan pemilu, seperti itu Mbak Titi. Iya, itu tidak bisa terhindarkan. Sekarang pilihannya adalah KPU melayani warga negara dengan sebaik-baiknya, atau KPU terlalu sibuk memikirkan citranya yang memang ternyata ada kekurangan di sana. Kan seperti itu ya. Tapi kan masyarakat akan mengerti bahwa ini tidak 100% terjadi, ada beberapa kabupaten kota saja, ya itu yang harus dijelaskan oleh KPU. Dan faktor masalahnya di mana? Kalau misalnya faktor masalahnya, ada yang masalah disebabkan gini Mbak, anggota KPU yang lama tidak lolos seleksi. Karena kan sekarang berbarengan dengan seleksi KPU kabupaten kota.
Karena dia incumbent ini tidak lolos, dia boykot, dia sabotase proses penetapan DPT. Kalau seperti ini kan bukan salah KPU, kan salah yang di bawah, ada proses yang bermasalah di bawah. Nah, hal-hal ini harus dijelaskan oleh KPU, yang bermasalah ini apa di masalahnya. Dan kemudian yang ditawarkan solusinya apa, itu yang pertama. Yang kedua, menurut kami bisa juga solusinya penundaan penetapan di beberapa daerah ini, karena kan dalam pemilu itu ada disebut bisa pemilu susulan, bisa pemilu lanjutan kalau ada tahapan yang terkendala. Sekarang apakah kendala di beberapa kabupaten kota menyebabkan yang nasional ini juga harus terkena dampak? Kan bisa kita selesaikan, kita lokalisir dulu nih masalahnya. Masalahnya di 1, 2, 3 kabupaten atau 10 kabupaten kita sebut dari 497 misalnya. Makanya di 10 ini dilokalisir, yang lain apakah kemudian harus terdampak dengan yang 10? Ya kan? Karena kan surat suaranya juga berbeda, misalnya kalau dapilnya di sana berarti dapil yang itu yang terkendala. Jadi itu menuntut keterbukaan dari KPU, di mana titik masalahnya seperti itu. Mengenai keterbukaan sendiri, sebetulnya data mengenai DPT ini sudah terbuka untuk publik seperti itu. Tadi kita lihat dalam paket saja, bagaimana sebetulnya kita bisa melihat apakah kita sudah termasuk dalam DPT atau tidak. Tapi tadi teman-teman di Berita Satu juga sempat mencoba dan ternyata ada satu nama terdaftar menjadi 2 nama, tapi di TPS yang sama seperti itu. Itu memang menjadi masalah-masalah yang harus kemudian diselesaikan oleh KPU. Iya. Masalah data ganda itu adalah masalah laten pemilu kita. Bedanya, dulu kita tidak mengecek dan kita tidak tahu mengecek kemana. Sekarang kita diberikan saluran untuk mengecek. Jadi untuk mengatasi data ganda ini 2 arah. KPU-nya juga bekerja maksimal dengan mengecek ke lapangan. Kita sebagai warga negara, terutama yang memiliki akses dan tahu data kita ganda, kita juga dituntut bertanggung jawab. Makanya sebagai warga negara, kita harus menyerukan satu sisi, ini soal kesadaran kita bernegara ya. Data ganda, pemilih ganda, kalau kita tidak proaktif, sementara kita tahu ada sistem yang misalnya tidak bisa mengakomodir 100% validasi itu, karena tadi kecenderungan misalnya dia satu TPS namanya berbeda, ternyata dicatat 2 kali, kalau kita sudah tahu berarti kita harus mengkoreksi. Karena kita sudah ada saluran untuk tahu data kita ganda. Jadi partisipasi dari publik juga kemudian bisa dilakukan ya? Betul, jadi menurut saya tiga pihak Mbak. Pertama KPU. KPU dengan sistem yang ada harus bisa mendeteksi. Dan kemudian setelah dideteksi harus melakukan verifikasi lapangan. Karena kalau verifikasi sistem, jangan-jangan orang malah tidak tahu namanya dicoret padahal seharusnya dia terdaftar. Bisa jadi memang 2 orang berbeda kan? Bukan nama kan familiar, misalnya Titi Anggraini ada 10, tiba-tiba dicoret 1, ternyata yang dicoret itu betul-betul orang yang eksis kan. Yang kedua adalah pemilih. Pemilih dituntut partisipasinya. Partisipasi bukan hanya datang ke tempat pemungutan suara, karena memilih adalah hak, kemudian juga adalah kewajiban kita untuk memastikan kita tidak terdaftar 2 kali. Yang terakhir adalah partai politik. Partai politik kan tahu ya sebaran kadernya dan lain sebagainya, tahu kondisi lapangan. Jangan menunggu itu dikanalisasi masalah di ujung. Jadi seperti orang mau nilang gitu ya, sembunyi, baru kemudian di ujung ditangkap gitu. Tidak. Kalau memang ada masalah dari sekarang, 3 pihak ini yang harus kolaborasi menyelesaikan. Oke. Hanya tinggal beberapa hari sebelum memang pengumuman penetapan DPT untuk provinsi ya 18 Oktober seperti itu. Ini menurut Anda kemudian apa yang harus dilakukan oleh KPU? Bagaimana kemudian untuk terus memverifikasi data yang mereka miliki dan memperbaiki permasalahan-permasalahan? Iya. Ini kan berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi dan nasional ya. Maka sekarang pemeriksaan lapangan sudah selesai otomatis. Sekarang adalah pengecekan secara rekapitulasi. Nah, mereka sudah punya sistem online, sistem elektronik yang diharapkan bisa mengecek kegandaan dan lain sebagainya. Yang tidak ada nick-nya ditelusuri dan lain sebagainya. Maka ketika KPU sudah melakukan itu, sekali lagi PR-nya adalah transparan. Ya, terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat ini supaya tidak kemudian menerima informasi yang misalnya simpang siur yang mempengaruhi terhadap persepsi mereka terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan, lebih baik diberitahu, oke, ini sekian data adalah valid, sisanya belum karena masih menghadapi masalah. Kami bekerja menyelesaikannya. Minimal kalau dia mengatakan 181 juta adalah valid, yang 181 juta ini bisa tahu dan bisa percaya bahwa pemilu kita akan berjalan lebih baik. Yang 4 juta ini yang ganda kemudian dihimbau untuk memastikan bahwa nama mereka jangan ganda. Jadi saya kira kepercayaan itu bisa tumbuh
salah satu kuncinya adalah karena keterbukaan, dan kita menanti keterbukaan KPU sehingga informasi itu menjadi berimbang dan masyarakat bisa tidak lagi pesimis dengan pemilu kita, melainkan optimis. Oke, baik, terima kasih Mbak Titi telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita 1. Terima kasih Mbak Titi.